Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan berkata kerajaan sorga. Ini perumpamaan yang lain lagi. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani perkataan benih itu adalah zera. Tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau ada angin saja bisa terbang. Lebih kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus, Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, tidak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohon ya? Ini bahkan sesuatu yang aneh kan. Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang. Bersarang di sana tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh. Saya tahu siapa Tuhan. I know whom I believe. I said yes Lord. Dan seketika itu saudara, perusahaan saya tutup. Dan saudara, sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu. Tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya nih, memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang kemarin saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan. Ya, kita mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya. Dan istri saya pemain tamborin, kita memuji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya membaptis orang, kolam baptisan aja enggak punya saudaraku ya. Waktu itu jemaat enggak ada yang punya kolam renang. Jadi saya baptisnya di Pantai Sanur saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip ini. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Bahkan keluar cabang-cabangnya. Dengan anugerah Tuhan hari ini, Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota, yang terakhir Bakersfield di California. Saudara, tetapi saya yang akan percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilu yang barusan ini yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya. Dan Pulau Bali. Meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Dan saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed. The power of the kingdom. Karena itu jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil diberikan pada saya. Sejarah penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kamfu merubah namanya jadi Chang Tohang. To itu the word, the way, ya. Dan Tohang tadi menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini, saudara, belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu dia mengalami banyak tentangan, dia mengalami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali, khususnya GKII dan GKPB, jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu sepercayalah saudaraku, sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. That's it. Pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Segala dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan. Burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek. Ya, terus bertumbuh. Grow in the Lord. God bless you. Amin. Shalom. Tadi pagi saya sempat berpikir, saya bangun jam 3:30 pagi, kemudian saya lihat masih hujan. Saya berpikir Tuhan tolong supaya nanti warga kerajaan bisa tetap ibadah, kalau bisa ya tidak hujan, tetapi nyatanya gerimis hujan. Dan saya pada saat pagi hari ini melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Karena memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin.
Baik, saya mau bertanya, siapa di sini yang hobi makan? Maksud saya hobi kuliner. Oh iya, berburu kuliner sampai kemana-mana. Ada teman saya, kalau berburu dari Malang menuju ke Semarang. Berburu apa? Iya, tahu apa namanya? Iya, tahu pong berburunya sampai Semarang. Ya ada makanan-makanan lainnya dan umumnya yang diburu dan yang dikonsumsi itu biasanya junk food loh. Ya, padahal mengkonsumsi makanan junk food itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya, sementara ini kita berburu karena bisa menyebabkan apa? Obesitas, kegemukan. Dan saya suatu kali berjumpa dengan direkturnya Prodia, dan dia mengatakan bahwa obesitas itu menyebabkan diabetes, kencing manis. Dan kencing manis dibiarkan nanti jadi jantung koroner. Nanti ada masalah dengan ginjal. Dan kalau kolesterol sudah tinggi bisa stroke katanya. Dan yang suka mengkonsumsi yang manis-manis, yang gula, di sini kan di Malang khususnya banyak kafe-kafe jualan minuman yang manis. Hati-hati loh, itu makanannya kanker. Kanker tuh suka makan yang manis-manis. Jadi hati-hati mengkonsumsi junk food karena bisa menyebabkan banyak penyakit. Dan sekarang ini saya melihat bahwa banyak orang sudah mulai sadar akan hal itu dan kemudian mulai makan makanan sehat. Mulai makan sayur-sayuran, buah-buahan yang sehat, ya karena ada buah-buahan yang tidak sehat. Sekarang ini dijual banyak biji-bijian untuk dikonsumsi. Ya, firman Tuhan sudah katakan makanan sehat itu dari Kejadian itu apa? Biji-bijian. Ya, ikan itu juga baik. Telur, daging itu sumber protein dan makanan sehat lainnya. Dan mulai berolahraga 1 minggu berapa kali? 5 kali minimal dan 30 menit. Supaya apa? Supaya kesehatan secara jasmani kita itu tetap terjaga. Saya setiap pagi, hari ini nggak bisa karena hujan. Setiap pagi saya jam 5, kadang setengah 5 saya sudah berangkat jalan kaki selama 1 jam sampai 1,5 jam. Supaya apa? Sehat. Dan yang perlu saya sampaikan saat ini bukan cuman kesehatan secara jasmani yang harus kita pelihara, tetapi sangat penting dengan kesehatan rohani. Seperti terlalu banyak mengkonsumsi junk food itu tidak baik, begitu juga kalau kita berlebihan mengkonsumsi junk food rohani. Kalau saya pribadi lebih baik jangan konsumsi junk food rohani. Itu bisa mengakibatkan kesehatan rohani kita terganggu. Sebagai orang percaya, seharusnya kita menyukai ajaran-ajaran yang sehat. Ajaran-ajaran yang sehat itu harus senantiasa kita konsumsi. Amin. Amin. Bukan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bukan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Terus ada yang bertanya, Pak kalau begitu saya mau bertanya, apa sih ajaran-ajaran yang tidak sehat atau ajaran-ajaran yang menyesatkan? Kita akan membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 3 dan 4a. Di sana dikatakan, jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, di dalam terjemahan lain disebut pengajaran tentang hidup beribadah, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Jadi renungan yang sehat, ajaran-ajaran yang sehat, itu sangat penting. Dan saat pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan yang berjudul God's Rebuke. Artinya apa? God's rebuke, teguran Tuhan. Kalau Tuhan menegur kita, berarti Tuhan mengasihi kita.
Kalau Tuhan menegur kita, maka Tuhan mengasihi kita. Next. Wahyu 3 ayat 19 di sana dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Bukan cuma tegur, di sana dikatakan apa? Ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan itu bisa menegur kita loh, lewat hati nurani. Contohnya ketika kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, Roh Kudus pasti menegur kita. Kita emosi, kita marah, timbul amarah dalam hidup kita. Roh Kudus bicara enggak? Bicara enggak? Gitu ya, jadi anak Tuhan. Itu adalah Tuhan menegur lewat hati nurani kita. Tuhan bisa menegur kita lewat sebuah kejadian atau peristiwa yang kita alami. Contohnya siapa? Yunus. Diperintahkan untuk kemana? Niniwe. Larinya kemana? Tarsis. Dan Tuhan menegur lewat sebuah kejadian di mana Yunus harus masuk ke dalam perut seekor ikan besar. Itu teguran daripada Tuhan. Kalau kita membaca Ayub pasal yang ke-33, di sana ada teguran Tuhan lewat mimpi. Ada teguran Tuhan lewat penderitaan yang kita alami. Contoh lain, teguran lain yang Tuhan izinkan bisa lewat teman kita, bisa lewat hamba Tuhan, pendeta maupun pemimpin kita. Dan juga Tuhan bisa menegur kita lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengarkan, dan juga firman Tuhan yang kita renungkan. Dan saat pagi hari sebelum kita masuk renungan, ada beberapa pernyataan penting yang harus dimengerti terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Next. Perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan sikap kita kepada firman Tuhan adalah sikap kita kepada Tuhan. Berarti pada saat kita sikap kita acuh tak acuh kepada firman Tuhan, berarti kita tak acuh terhadap Tuhan. Kalau sikap kita itu salah terhadap firman Tuhan, berarti sikap kita itu salah kepada Tuhan. Kalau sikap kita itu meremehkan firman Tuhan, berarti sikap kita meremehkan siapa? Meremehkan Tuhan. Makanya next, di dalam Amsal 13 ayat 13, firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kejadian 3 itu mencatat sebuah kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa karena meremehkan perintah Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pelanggaran terhadap perintah itu berdampak sampai generasi kita sekarang ini. Sehingga setiap kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan para laki-laki, para pria, kita susah payah loh. Untuk mengelola tanah kita, bekerja untuk apa? Untuk makan. Sementara para wanita harus merasakan sakit melahirkan untuk memperoleh keturunan, kata firman Tuhan. Sekarang memang ada bedah sesar. Yang pernah bedah sesar, saya mau tanya, apa enggak sakit di bedah itu? Ya tetap sakit toh. Yang meremehkan firman pasti menanggung akibatnya. Sementara yang taat kepada perintah firman Tuhan berkata akan menerima balasan. Kalau kita membaca Kejadian 6 sampai Kejadian 9, di sana tercatat kisah penyelamatan Tuhan terhadap Nabi Nuh dan sekeluarganya. Walaupun dia diejek, dia dihina,
dia bahkan dikatakan orang gila karena membuat sebuah batra dan batranya itu dibuat bukan dekat pantai, bukan dekat laut, tetapi dibuat di daerah bukit, perbukitan. Bayangkan, ada orang mengatakan, gendeng lu ya Nuh. Tapi dia gak peduli, dia tetap taat kepada perintahnya Allah. Dan ternyata ketaatannya itu membuahkan sebuah perjanjian antara Tuhan dan Nuh. Dan itu juga berdampak bagi kita. Ada pelangi sehabis hujan, sudah tidak ada lagi pemusnahan oleh air bah. Jadi yang meremehkan firman menanggung akibatnya, yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Next, perhatikan baik-baik lagi. Sikap kita kepada firman Tuhan adalah sikap kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Tuhan telah menyatakan dirinya dengan jelas kepada kita semua bahwa Dia dan firman-Nya adalah satu. Sebab Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita dengan jelas bahwa Dia dan firman-Nya adalah satu. Next. Yohanes 1 ayat 1 di sana dikatakan pada mulanya adalah apa? Firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau ada yang tidak bisa dipisahkan dalam pribadi Allah adalah Dia dan firman-Nya. Sebab Tuhan adalah apa yang Dia katakan. Dan apa yang Dia katakan adalah pribadinya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ada hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam pribadi Allah adalah Ia dan firman-Nya. Dan Tuhan itu adalah apa yang Dia katakan. Apa yang Dia katakan itu adalah pribadinya. Berarti Tuhan menaruh pribadinya di dalam perkataannya. Jadi kalau ada orang yang memiliki sikap yang berbeda antara pribadi Tuhan dan firman Tuhan, hati-hati. Hanya bingung untuk mencari hadirat Tuhan, mencari pribadi Tuhan dengan menyembah Tuhan. Dan tanda petik penyembahan itu yang dilakukan tanpa sikap yang sama terhadap firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Jika ada orang yang hanya bingung, ada orang yang bingung mencari hadirat Tuhan di dalam penyembahan tanda petik yang dilakukan tanpa memiliki sikap yang sama dengan firman Tuhan, perlu dipertanyakan pengenalannya akan Tuhan. Atau jangan-jangan dia tidak mengenal Tuhan sama sekali, atau juga dia bisa menciptakan Tuhan berdasarkan pikirannya sendiri. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi kalau ada orang suka menyembah Tuhan, angkat tangan, tetapi dia tidak suka firman Tuhan, itu perlu dipertanyakan kekristenannya. Karena Allah dan firman-Nya itu tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi coba perhatikan baik-baik. Mungkin di antara kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Tapi kok pengenalan saya akan Tuhan kok sepertinya sangat minim sih. Bahkan saya masih belum mengenal Tuhan. Dan bertanya bagaimana sih saya bisa mengenal pribadi Tuhan? Jawabannya adalah begini. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Pengenalan akan Tuhan sangat ditentukan bagaimana kita mengenalinya sesuai dengan firman-Nya. Oke, bisa menangkap apa yang saya sampaikan pelan-pelan? Pengenalan akan Tuhan itu sangat ditentukan bagaimana kita mengenalinya sesuai dengan firman-Nya. Bukan sesuai asumsi kita, bukan sesuai perasaan kita. Tetapi sesuai dengan
firman Tuhan. Saya berharap kita semua bisa mengerti. Oleh sebab itu, sebagai gembala dan penatua di tempat ini, saya dengan Pak Andreas selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari. Ayo, setiap daripada kita mulai membaca, mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika firman Tuhan disampaikan. Renungkan firman Tuhan, berdoa supaya Roh Kudus itu menyingkapkan pribadi Tuhan lewat firman yang kita baca, firman yang kita dengar, dan firman yang kita renungkan. Amin. Bisa, ya, boleh senyum dengan teman-teman di kiri kanan ya. Kalau tidak mengerti nanti coba diulangi lagi di YouTube ya. Sekali lagi, Allah dan firman-Nya tidak pernah dipisahkan. Sebab Allah dan firman-Nya adalah satu. Next. 2 Timotius 3:16, di sana dikatakan di dalam terjemahan TSI, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah. Menurut saudara yang gak enak yang mana? Coba klik sekali lagi. Klik. Next. Mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik. Yang gak enak yang mana? Yang mana? Betul, ditegur dan ditunjukkan kesalahan yang gak enak ya. Jadi gak mudah bagi kami, para pengkhotbah, seorang gembala, pendeta, karena saat menyampaikan khotbah atau renungan yang diilhami oleh Allah, sebenarnya kami sedang mengajar, sedang menegur dan menunjukkan kesalahan. Gak mudah. Kalau saudara datang ke tempat ini dan kemudian tidak siap untuk diajar dan tidak siap untuk ditegur, dan hanya mau mendengarkan apa yang saudara mau dengar, nah itu menggenapi satu ayat, coba. Next, 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi apa yang mereka mau dengar itu apa yang mereka mau. Padahal firman Tuhan yang sesungguhnya kan bukan seperti itu. Sampai sekarang banyak sekali orang Kristen yang masih suka dengan khotbah yang lucu-lucu. Ya, bukan berarti saya anti dengan yang lucu-lucu. Lucu banget, gak pernah saya dengar pendeta khotbahnya kayak gitu. Lucu banget. Setelah pulang ibadah, yang ingat cuman guyonannya toh. Kebenaran yang disampaikan, gak tahu. Pantesan kehidupan rohani yang seperti itu stuck. Gak kemana-mana. Tidak bertumbuh. Sukanya apa? Yang menyenangkan telinganya. Sehingganya orang-orang seperti itu coba lihat. Manusia lamanya cenderung lebih dominan. Banyak orang ingin bertumbuh. Banyak orang ingin maju. Tetapi tidak mau dikoreksi. Gak mau ditegur ketika ada kesalahan. How comes? Bagaimana itu bisa terjadi? Next. Raja Daud, raja yang luar biasa, memiliki kekuasaan. Dan karena kekuasaannya itu dia mampu untuk melakukan apa saja. Kemudian dia selingkuh, dia berzina dengan istri orang lain. Batseba mandi. Suaminya lagi mana? Perang. Daud ada di mana? Di atas soto istananya. Melihat perempuan cantik sedang mandi. Dipanggillah ke istananya. Terjadi yang namanya perzinahan. Bukan sampai di situ saja. Dia menginginkan Batseba, istri Uria. Bagaimana caranya? Dia menyusun sebuah rencana yang sangat jahat. Dengan mengirimkan Uria itu ke medan pertempuran dan paling depan, dan dia sudah beritahukan kepada panglimanya, kalau sudah perang, Uria perang, kalian mundur. Lah satu orang lawan gerombolan pasukan musuh, ya habislah. Mati, dibunuh. Tidak ada yang tahu.
Rencananya jahat, gak ada yang tahu. Kecuali siapa? Dia dan panglimanya. Siapa lagi? Ia lupa ada satu pasang mata yang terus memandang dari surga. Daud tidak luput dari pengamatan Tuhan. Setelah selesai mati Uria, dia sudah dengan Batseba, semuanya aman-aman. Apa yang terjadi? Tuhan kemudian mengirim seorang nabi yang bernama Nabi Nathan untuk menghadap Daud. Tuhan memakai Nathan untuk menegur seorang raja. Apa saudara pikir? Gampang seorang nabi tiba-tiba datang kepada seorang raja yang berkuasa kemudian menegurnya. Apalagi yang ditegurnya itu melakukan perzinahan dan itu akan mempermalukan nama Daud. Seorang raja. Itu enggak mudah. Karena kalau dia tersinggung, apa yang terjadi? Bisa saja raja itu kemudian memerintahkan bawahannya untuk memenjarakan si Nathan atau membunuh si Nathan. Dia dalam kondisi seperti itu, nggak mudah. Makanya Nathan ya punya hikmat, dia datang dengan sebuah perumpamaan. Ya, kalau menegur orang, kalau nggak berani pakai perumpamaan. Sampaikan perumpamaan, kemudian Daud termakan. Siapa orangnya itu? Termakan dia. Saat dia katakan siapa? You, kamu. Raja tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apa yang terjadi kemudian? Daud menyadari kesalahannya dan sungguh-sungguh bertobat. Next. Kamu orangnya. Dia sadari kesalahannya, dosanya, kemudian dia sungguh-sungguh bertobat. Kita melihat Daud walaupun dia seorang raja, tetapi dia terbuka untuk menerima teguran dan kemudian dia bertobat. Kualitas ini sepertinya saat ini sangat jarang untuk ditemukan. Tapi saya berharap masih ada di antara kita. Amin. Salah satu tanda orang yang bertumbuh sehat secara rohani adalah mereka dapat ditegur oleh firman Tuhan dan kemudian bertobat. Amin. Jadi ditegur, kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat. Pertanyaannya sekarang, kalau saya ditegur, apa reaksi saya atau apa respon saya? Tanyakan kepada diri kita. Kalau saya ditegur oleh seseorang, apakah kita berespon dengan baik atau kita bereaksi? Kalau yang menegur adalah orang yang lebih muda dan teguran itu dari Tuhan, apakah saya bisa menerimanya? Next. Keluarga kerajaan 8 tahun yang lalu, kita masih belum punya tanah, apalagi bangunan gereja yang seperti sekarang ini. Ini kan sederhana, dulu nggak ada apa-apa. Saya masih ingat, ibadah itu pindah-pindah. Yang kasihan bagian perlengkapan. Copot, pasang, copot. Dari museum. Kemudian puji Tuhan kita pindah ke hotel Ijen Suite. Ya cukup lama di sana. Kita pindah lagi ke Hotel Gajah Mada. Sampai kita menginap di rumah Peti Pelohi. Sebuah rumah kecil untuk ibadah. Masih ingat? Masih ingat? Saya dengan Pak Andres selalu ingat yang seperti itu. Kantor sekretariatnya masih di Langsep Barat waktu itu. Saya cek dana kas pembangunan gak seberapa. Untuk beli tanah saja gak cukup. Sehingga gak berani mengambil keputusan apa-apa. Cari tanah waktu itu gak mudah dan kalau ada harganya pun not affordable. Gak terjangkau. Dana yang tersedia itu sangat-sangat terbatas sekali. Suatu saat pulang dari kantor saya harus cerita apa adanya. Mengapa sampai kita membeli sebuah tanah. Filemon ini anak saya. Dia datang dan menghampiri saya berkata. Dan saat itu saya tahu bahwa dia tidak berkata-kata seperti biasanya kepada saya. Dia menegur saya. Lebih mudah dia negur saya. Papa itu jangan cuma diam saja tidak mengambil keputusan apa-apa. Saya kaget. Sudah saatnya melangkah dengan iman. Gereja ini loh, sudah waktunya punya tanah, kemudian bangun.
Ini proyek kerajaan Allah, bukan proyek manusia. Bagaimana kalau itu datang kepada kita? Saya bisa saja berkata kepada Filemon, kamu anak kecil, gak tahu apa-apa. Tetapi saat itu saya terdiam dan saya menyadari bahwa itu teguran dari Tuhan. Lebih muda anak saya sendiri. Tapi sekali lagi Allah bisa memakai siapa saja untuk menegur kita. Amin. Besoknya saya langsung cari tanah. Gak mudah. Di belakangnya sekretariat itu ada tanah. Ditawarkan berapa? 6 miliar, 6 M. Kemudian saya cari lagi, enggak dapat. Sebulan kemudian saya dapat kabar dari Pak Andreas. My Little Island mau beli tanah 4 kafling. Dan mereka cuman waktu itu mau beli 2 kafling. Mungkin sesuai kemampuan mereka. 2 kafling, sisa 2 kafling. Mau enggak? Saya pikir ini adalah sebuah kesempatan yang baik. Tapi uangnya masih belum cukup. Bayangkan saat itu kalau saya tidak mengindahkan teguran tersebut, saya santai-santai saja. Mungkin saat ini kita masih belum memiliki tanah dan bangunan seperti itu. Bersyukur kepada Tuhan, saya ditegur. Saya nggak menjadi marah. Tetapi saya tahu bahwa itu teguran dari Tuhan. Kalau waktu itu saya menolak, mungkin kita tetap menjadi gereja kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Next. Coba perhatikan akhirnya. Next. Amsal 10 ayat 17 firman Allah yang hidup di sana dikatakan, siapapun yang mau ditegur berada di jalan yang menuju hidup. Siapapun yang menolak teguran telah kehilangan kesempatan. Kita enggak kehilangan kesempatan. Amin. Ketika teguran datang, kita tidak menolak teguran itu, tetapi kita menurutin apa yang menjadi maunya Tuhan. Dalam Alkitab banyak kisah tentang orang yang ditegur tetapi mereka tidak mau menerima teguran dan justru melawan. Sama dengan kita kan, kalau ditegur maunya melawan. Kebanyakan daripada kita nggak suka prinsip Alkitab yang seperti ini karena sangat mengganggu kenyamanan kita. Bisa-bisa kita memusuhi loh orang yang menegur kita. Next, Paulus menegur orang-orang di Galatia. Karena mereka berbalik lagi kepada roh-roh dunia, kepada Injil lain. Bahkan mereka dengan teliti, mereka merayakan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun dan musim-musim tertentu. Mereka tidak lagi hidup di dalam roh dan mereka tidak hidup dipimpin oleh roh Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Paulus menegur mereka. Dan apa reaksi mereka? Mereka marah dan kemudian mereka memusuhi Paulus. Sampai Paulus menulis ayat ini. Next. Galatia 4 dan 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu? Apakah dengan aku menegur kamu di dalam kebenaran? Aku telah menjadi musuhmu. Memang ada orang yang ditegur tidak menjadi bertobat dan sadar dan dari kesalahannya. Sebaliknya mereka memusuhi orang yang menegurnya. Dan orang-orang yang seperti itu telah disamakan oleh firman Tuhan seperti apa? Next kita baca. Amsal 12 ayat 1. Barang siapa mencintai pengajaran, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah seperti apa? Binatang liar. Coba perhatikan di 2 Petrus 2 ayat 12. Di sana dikatakan binatang liar itu Alkitab berbicara mengenai seseorang yang dilahirkan kemudian ditangkap dan dibinasakan. Seseorang yang dilahirkan kemudian ditangkap kemudian dimusnahkan. Itu binatang liar. Apakah kita mau seperti itu? Membenci teguran dan akhirnya kita binasa. Hati-hati kalau ada temanmu cuman berkata-kata yang manis kepadamu, terus merangkul dan mencium. Kata Alkitab, tidak pernah menegurmu sekalipun saudara telah berbuat salah. Tetap dirangkul, tetap baik. Tolong tanyakan apakah dia temanmu atau lawanmu.
Sebab Alkitab mencatat, next. Di dalam Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Di dalam terjemahan BIMK, next. Kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh apa? Merangkul dengan bisa. Hati-hati dengan temanmu yang cuma merangkul dan tidak pernah menegur. Kalau ada salah didiamkan saja, hati-hati. Isinya cuma pujian yang menyenangkan, isinya cuma gunggungan, membuat kita menjadi senang. Jangan-jangan dia musuh kita. Ada satu kisah tentang merangkul dalam Alkitab. Ternyata itu musuh. Bisa klik ya. Di dalam Kisah 16 ayat 16 hingga 18 di sana dikatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Lanjut, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluar roh itu. Ada seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Coba perhatikan kata-katanya, next. Coba perhatikan kata-katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Roh tenung, ucapannya manis atau tidak? Manis enggak? Manis. Ucapannya rohani enggak? Rohani. Tetapi Paulus enggak nyaman dengan apa yang diucapkannya. Dia mengikuti, dia enggak nyaman. Kemudian dia tengking, maka keluarlah roh itu. Next. Roh tenung. Bahasa aslinya. Next. Itu futon. Futon itu adalah the Pythian serpent. Ular, serpent itu ular, betul ya? Ular Python. Jadi wanita itu memiliki the spirit of Python. Ini sampai sekarang masih otentik, masih ada di dalam arti ini perjanjian baru. Dan roh-roh seperti ini masih tetap ada sampai sekarang. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan the spirit of Python. Tahu cara kerja Python, ular Python membunuh mangsanya? Next. The spirit of Python membunuh mangsanya itu dia bukan memagut. Enggak. Tapi dia akan melilit. Dirangkul. Kalau sudah keseluruhan dirangkul maka dia akan krek. Mangsanya mati. Hati-hati dengan the spirit of Python. Cuman merangkul untuk apa? Dibunuh. Dirangkul akhirnya mati rohani. Ingat, itu bukan dari Tuhan. Jadi bersyukur kalau Paulus memiliki kepekaan, dia peka walaupun dipuji, ia tidak termakan pujian. Jangan terlalu senang dengar pujian. Amin. Jangan termakan motivasi yang kosong. Paulus tahu itu roh jahat. The spirit of Python. Sehingga dia menengking roh tersebut keluar dari wanita itu. Sekali lagi ulangi ya ayat itu Amsal 27 ayat 6. Klik. Seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hati-hati yang merangkul, yang baik-baik sama kita. Next. Kawan memukul dengan cinta itu berbicara menegur dengan kasih. Oleh sebab itu setiap daripada kita, saya tahu mendengarkan firman Tuhan seperti ini memang ngantuk. Tapi sekali lagi Allah tidak pernah bisa dipisahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ngantuk saya tahu. Oke, conclusion.
Teguran Tuhan bisa lewat hati nurani, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mimpi dan penderitaan, orang lain, bahkan firman Tuhan. Next, sikap kita kepada firman Tuhan adalah sikap kita kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, saya berusaha tidak boleh ngantuk. Saya kadang kasih pedes-pedes di mata. Sebab saya tahu apa yang disampaikan itu adalah pribadi Tuhan yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya minum, saya lakukan sesuatu supaya saya tidak tertidur. Next, jangan sekali-sekali menolak teguran Tuhan karena selalu ada konsekuensinya. Dan yang terakhir, hati-hati dengan the spirit of fighting. Ia musuh kita, bukan kawan tetapi dia lawan. Yang hanya berkata-kata manis, pujian dan merangkul kita. Tidak pernah ada teguran yang membawa kepada kebenaran. Dan ya, ketika kita berbuat kesalahan tentunya, dan rangkulan itu membawa kita kepada kematian rohani. Saat pagi hari ini saya berdoa, mulai sekarang ini kita serius dengan Tuhan, dimulai dengan serius dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.